Shalom, hari ini kita akan renungkan surat Roma pasal 12, teksnya ayat 1 sampai 21, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 8, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Paragraf yang ketiga ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kesimpulan hari ini, Paulus menjelaskan tentang persembahan yang hidup dan hidup dalam kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang percaya harus hidup menurut ukuran iman. Karunia lo juga masing-masing nubuat, yang melayani, yang mengajar, yang menasihati, yang membagi-bagi, yang memberi pimpinan, dan yang menunjukkan kemurahan. Kita harus melakukan melalui karunia masing-masing dengan baik. Menurut Paulus, hidup demikian itu adalah hidup yang tak pura-pura dalam kasih. Kita harus mengasihi sesama dan melayani untuk Tuhan dengan hati menyala-nyala. Menurut Paulus, jika kita mengasihi, akan berdamai dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab orang percaya diubah dalam kasih karunia. Mereka saling menerima dan menjadi satu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah mengaruniakan kepada kita masing-masing. Kedua, Allah telah berfirman, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Kedua, satu tubuh mempunyai banyak anggota, walaupun kita banyak menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, yang membagi-bagikan sesuatu dengan hati yang ikhlas, yang memberi pimpinan dengan lazim, yang menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Ketiga, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan membalas kejahatan, melainkan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan kita sendiri menuntut pembalasan, melainkan berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Aplikasi hari ininya, pertama, beribadah dengan mempersembahkan tubuh kita di dalam membedakan manakah kehendak Tuhan. Harus kita membedakan manakah kehendak Tuhan. Kedua, melayani dengan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda bersama teman-teman setubuh di dalam Yesus. Ketiga, jangan membalas dengan yang jahat. Tetap memberi keperluan kepada musuh pun untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau mereka melakukan yang jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Itulah untuk kalahkan yang jahat. Jadi PR prakteknya, membedakan manakah kehendak Tuhan dalam renungan hari ini. Dan melayani dengan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda, bersama jemaat dan rekan dengan kasih karunia masing-masing. Kita harus kerjasama dengan jemaat dan rekannya melalui kasih karunia
masing-masing. Pada waktu itu, kita akan semuanya laksanakan kehendak Tuhan di dunia ini. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.